Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adeliana Vitasari dari kelas 2D Manajemen dengan NIM 2206010070. Di sini saya akan mengutarakan tentang faktor-faktor apa saja yang memperlihatkan tentang pendidikan sejak dini. Seperti yang kita ketahui, anak-anak adalah generasi muda dan generasi bangsa yang harus dan penting untuk disejahterakan untuk kepentingan masa depannya. Kita sudah tahu pastinya, anak-anak dan generasi muda saat ini adalah aset terpenting negara untuk kemajuan negara ini ke depannya. Oleh sebab itu, di dini hari kita harus melatih anak-anak agar mendapatkan ilmu dan pengembangan yang baik untuk mencerdaskan sumber daya manusia di kehidupan mendatang. Kemudian topik dari pembahasan presentasi ini ada dua. 1. Problem, 2. Dan solusi. Selanjutnya, dengan melihat kebutuhan belajar yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia, proses belajar harus benar-benar diperhatikan, terutama dalam menumbuhkan minat belajar pada anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa belajar memerlukan keterlibatan jiwa dan raga. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi belajar secara ekstern, peran fasilitas dan perabot belajar dapat menentukan hasil belajar. Orang yang belajar tidak didukung oleh fasilitas akan terlambat dalam menyelesaikan kegiatan belajarnya, karena fasilitas belajar tidak boleh diabaikan dalam masalah belajar. Contohnya begini, jika saya menjadi guru di salah satu TK atau PAUD, kemudian anak-anak didik saya ingin izin ke WC atau ke kamar mandi kepada saya, namun di sekolah tersebut tidak ada. Apakah mereka akan lari mencari musola atau ke tetangga untuk meminjam kamar mandi atau WC? Itu akan memakan waktu yang lama dan akan menghambat pembelajaran dan menghambat proses belajarnya pada saat itu. Mengingat pentingnya fasilitas dalam hasil belajar yang dicapai anak, maka harus diperhatikan dengan baik agar melalui fasilitas belajar dapat menumbuhkan minat belajar anak dan mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. Minat tidak bisa dibawa sejak lahir. Minat merupakan hasil dari pengalaman belajar. Minat juga tidak timbul secara tiba-tiba, melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar. Berikut beberapa fasilitas secara umum yang perlu tersedia dalam TK atau satuan PAUD, meliputi 1. Halaman muka dengan tempat parkir dan tempat tunggu orang tua. 2. Ruang guru atau ruang staf dan ruang kepala sekolah. 3. Ruang kelas, sentra ruang perpustakaan. 4. Ruang bermain di dalam ruangan. 5. Tempat bermain di halaman belakang. 6. Gudang dan 7. Ruang UKS. Namun, ada satu hal yang harus diperhatikan. Pembelajaran di sekolah itu penting, namun yang penting juga adalah peran orang tua. Peran orang tua dalam mendidik di dalam rumah itu sangat diperhatikan. Apalagi saat sekarang anak-anak kecil suka bermain gadget. Bangun tidur gadget, ingin tidur gadget, mau makan harus gadget, semuanya gadget. Tak jarang kita keluar rumah, anak-anak selalu membawa HP-nya. Gadget adalah sesuatu yang berguna jika digunakan dengan baik. Namun bagaimana jika digunakan dengan hal yang buruk? Itu akan berdampak negatif. Dan akibatnya akan fatal. Orang-orang akan kecanduan, anak-anak kecil akan malas belajar, dan itu akan bersangkutan dengan sumber daya manusia ke depannya. Dan untuk orang tua yang anak-anaknya belum mengenal gadget saat ini, jangan pernah diperkenalkan. Dan lalu bagaimana dengan orang tua yang sudah mengenalkan gadgetnya? Sehingga anak-anaknya sekarang sering bermain gadget. Ini ada solusinya. 1. Batasi waktu penggunaan. Maksudnya, jika kalian ingin meminjamkan gadget kalian kepada anak kalian, beri mereka waktu, entah itu 10 atau 20 menit. Jangan terlalu lama, dan itu pun harus diawasi oleh orang tua. 2. Tentukan jadwal. 3. Ajak anak melakukan aktivitas lain. 4. Habiskan waktu lebih banyak dengan anak. 5. Jadilah contoh.
5. Jadilah contoh. 6. Tetapkan area bebas gadget. Sekian presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.